Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Puluhan ribu sinar cahaya terbang keluar dari tembok kota dan menebas ke arah laut ahli ras yang bergegas melalui lautan api. Para ahli ras laut pada dasarnya tidak dapat menahan beberapa serangan sebelum meledak di udara, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun, jumlah ras laut terlalu besar, dan jumlah ras yang bergegas melalui lautan api juga meningkat. Tekanan pada kota raksasa tiba-tiba meningkat. Di kejauhan, tiga penguasa bela diri tingkat tinggi dari suku laut memiliki ekspresi terkejut dan marah di wajah mereka. Arai asal atribut api yang tergantung di langit telah secara langsung menyaring ribuan anggota suku laut. Balapan Fuma, serang! Komandan ikan jelek itu meraung. Sejumlah besar anggota suku laut biru terbang dari tanah, kepala mereka seperti kuda laut, dan mulut mereka sangat panjang, namun, tubuh bagian bawah mereka memiliki ekor ikan. Mereka berenang di udara, dan uap air terus-menerus merembes keluar dari kulit mereka bahkan memuntahkan gelembung biru dari mulut mereka. Saat Bagal dan kuda bergegas maju, sejumlah besar gelembung biru bergegas ke lautan api dan benar-benar memaksa sumber api menjauh, secara bertahap membuka jalan. Apa-apaan itu? Semua orang di menara kota utama terkejut. Uap air biru pada tubuh Bagal dan kuda sepertinya bukan air laut biasa, tidak hanya bisa mengisolasi lautan api, tetapi dengan munculnya sejumlah besar gelembung, kekuatan lautan api tiba-tiba berkurang, dan jumlah anggota ras laut yang bergegas mendekati kota raksasa tiba-tiba meningkat. Ekspresi Zhuangsheng juga sedikit berubah di pusat kendali utama menara kota. Dia berkata kepada beberapa orang yang mengendalikan formasi, Arai asal elemen api telah memasuki tahap kedua. Ekspresi orang-orang itu semua menjadi tegas, dan segel tangan di tangan mereka berubah. Mereka semua berbeda, tetapi ada elemen api yang sangat aktif melompat di telapak tangan mereka. Elemen api mengembun dan menjadi semakin banyak. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi bola api yang menari di langit dan jatuh ke dalam susunan satu per satu. Setelah itu, formasi di atas kota bersinar lebih terang, mengubah seluruh langit menjadi merah. Bum bum bum, langit merah cerah tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar meteorit dengan ekor panjang yang menyala jatuh dari langit. Mereka padat dan dihancurkan ke arah anggota suku laut yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, bang, 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 ledakan. Karena kepadatan prajurit suku laut yang tinggi, setiap meteorit yang jatuh akan menyebabkan beberapa orang meledak. Pada saat yang sama, api juga menyebar ke seluruh langit, dan ratapan serta jeritan bisa terdengar di mana-mana. Para seniman bela diri di kota semuanya terbang ke udara, melihat pemandangan tragis di luar. Mereka semua merasakan darah mereka menjadi dingin. Para prajurit suku laut menggunakan daging dan darah mereka untuk melawan kekuatan langit dan bumi. Tiba-tiba, tekanan pada pertahanan kota sangat berkurang. Ras Fuma adalah target utama serangan meteorit. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, hampir seluruh ras dimusnahkan. Kamu harus mati. Di kejauhan, Komandan Li Jing sangat marah sehingga dia berteriak, matanya merah, dan dia tiba-tiba berdiri, ingin bergegas. Berhenti, kami sudah kalah dalam pertempuran ini, dan tidak ada jalan kembali. Apakah kamu ingin mati dengan? Teriak komandan ikan jelek itu dengan dingin. Ini terlalu menyebalkan. Manusia ini terlalu tercela. Mereka semua terkurung di kota. Komandan meraung beberapa kali, dan anggota suku laut di sekitarnya semua mundur dengan ngeri, takut secara tidak sengaja memprovokasinya. Komandan ikan jelek itu tertawa dingin dan berkata, keuntungan yang dimiliki manusia atas kita adalah berbagai teknik rahasia dan senjata tingkat yang mendalam. Jika kita tidak menggunakan keunggulan kita, kita akan menjadi bodoh. Meskipun kami kalah dalam pertempuran ini, setidaknya kami telah menemukan beberapa kebenaran. Pengorbanan anggota klan ini jauh lebih berharga daripada belut hantu. Komandan Moting tampaknya tidak seoptimis sebelumnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa yang harus kita lakukan sekarang. Ingat semuanya, kata ikan jelek itu, mari kita istirahat dan atur untuk serangan kedua besok. Suku laut menderita kerugian besar di bawah meteor hujan dan mulai mundur dengan cepat.
Pertahanan kota dibuka, semua prajurit bergegas keluar pada saat yang sama dan membunuh mereka yang lambat. Mereka tidak berhenti sampai mereka berjarak beberapa ribu meter dari suku laut. Mereka terus memprovokasi mereka dan mengutuk. Mata Komandan Li Jing memuntahkan api. Jika dua lainnya tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dia pasti sudah bergegas. Paus kekuatan, kata ikan jelek itu dengan tenang. Apakah Anda lupa apa yang terjadi dengan belut hantu? Petik 2. Jika Tuan Guangcheng di belakang kita melihat pengepungan yang tidak kompeten ini, aku khawatir dia akan langsung bergegas dan membunuh kita bertiga. Li Jing berkata dengan marah. Ikan jelek itu mendengus. Saya pikir itu sebaliknya, Tuan Guangcheng pasti akan sangat senang bisa menguji beberapa detail kota raksasa itu. Puluhan ribu meter di belakang mereka, Guangcheng melihat ke kejauhan dari langit. Dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Niat membunuh yang tak ada habisnya melintas di matanya, dan kemarahan muncul di wajahnya. Tapi tidak lama kemudian, kemarahan di wajahnya menghilang sedikit demi sedikit, dan sudut mulutnya membawa jejak keceriaan. Haha, bagus, bagus. Kemenangan besar lainnya. Ning Huaisu menyeringai dari telinga ke telinga dari atas menara kota utama. Dia melihat mayat para ahli suku laut di luar kota. Ada juga sejumlah besar dari mereka yang meledak di tengah hujan api, bahkan tidak meninggalkan mayat. Fu Yichun juga tersenyum. Kali ini, setidaknya puluhan ribu suku laut telah dimusnahkan. Ini memang kemenangan skala besar pertama sejak perang antara kedua ras. Itu layak untuk dirayakan. Begitu perang antara kedua ras berakhir, kata Hong Junhuan sambil tersenyum, prestise Tuan Huaisu di kota Bulan Merah, dan bahkan seluruh umat manusia, tidak akan tertandingi. Ning Huaisu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tidak pernah memiliki ekspresi yang baik pada orang-orang dari Sekte Empat Ekstrim, tetapi kali ini, dia tersenyum dan berkata, ini semua terima kasih kepada semua orang. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Haha. Semua orang tersenyum dan tidak berbicara. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang prestasi. Pikiran semua orang saat ini adalah untuk terus melindungi kota raksasa itu. Bagaimanapun, 10.000 tentara yang mereka bunuh bahkan tidak 10% dari seluruh tentara suku laut. Selain itu, mereka semua sangat lemah dalam hal kekuatan. Yang benar-benar kuat masih ada di belakang mereka. Meskipun kita telah memenangkan pertempuran ini, aku merasa ada bahaya yang lebih besar yang akan datang. Liao Yangbing, yang diam, tiba-tiba berkata, saya merasa ada sesuatu yang aneh tentang pengepungan ini. Mungkinkah mereka mengorbankan 1/10 dari rakyatnya hanya untuk menguji air? Petik 2. Apa yang aneh tentang itu? Adalah hal yang baik untuk dapat membunuh lebih banyak tentara dari suku laut. Selain itu, orang-orang ras laut tidak cerdas, jadi wajar bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang aneh. Misalnya, perang antara kedua ras kali ini terjadi dengan cara yang membingungkan. Micho memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin. Keduanya memiliki hubungan yang baik, lagi pula, mereka telah melalui hidup dan mati bersama. Namun, setelah serangan mendadak terakhir, Mi Gao yang diabaikan, sementara Liao Yangbing menjadi populer, yang membuatnya merasa sangat kecewa. Baru-baru ini, dia sama sekali tidak menyukai Liao Yangbing. Liao Yangbing juga rubah tua, jadi dia secara alami memperhatikan hal ini. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya, jadi dia tetap diam. Ya, kalian berdua ada benarnya. Bagaimana menurutmu semua? Ning Huaisu merenung sejenak. Saya pikir kata-kata Tuan Kota Liao Yangbing masuk akal. Suara Zhuang Sheng terdengar. Dia kembali dari pusat kendali dengan wajah serius. Dengan jumlah pasukan yang begitu besar, jika mereka benar-benar ingin menyerang kota, mengapa kekuatan utama musuh tetap tinggal? Selain itu, saya dapat melihat bahwa sejumlah besar ahli berada di belakang. 100.000 anggota suku laut di depan tampaknya takut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sepertinya dia hanya pion yang ditinggalkan. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak setuju, mereka tidak berani menyangkal kata-kata Tuan Zhuang Sheng. Mereka segera berpikir keras. Ning Huaisu tersenyum pahit. 100.000 putra ras laut yang ditinggalkan. Ini benar-benar masalah besar. Suku laut memiliki orang terbanyak, kata Zhuang Sheng. 100.000 orang tidak ada artinya bagi mereka.
dan orang-orang ini mungkin hanya berkumpul di perairan pantai. Jika itu benar-benar berubah menjadi perang skala besar, jutaan orang mungkin akan normal. Yang membuat saya penasaran saat ini adalah, apa yang dilakukan Battle Force dan ahli utama mereka di belakang. Lalu haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki? Tanya Ning Huaisu cemas. Akan lebih baik jika kita bisa menyelidiki, kata Zhuang Sheng, tetapi para guru suku laut berkumpul di belakang kita, saya khawatir itu terlalu berbahaya, akan sulit untuk mundur dengan aman. Ning Huaisu memandang kerumunan dan berkata, apakah ada orang yang mau menjadi sukarelawan? Semua orang buru-buru memalingkan muka, tidak berani menatap matanya. Akan baik-baik saja jika mereka secara acak menemukan beberapa ras lemah di antara 100.000 orang dan meluncurkan serangan diam-diam, namun, tidak banyak orang yang tertinggal di belakang suku laut, semuanya ahli, pergi akan setara dengan mengirim diri mereka ke kematian, bahkan seorang suprim bela diri tingkat tinggi akan merasa sulit untuk bertahan hidup. Ning Huaisu memandang Liao Yangbing dan berkata, Tuan Yangbing, Anda telah memimpin serangan mendadak sebelumnya, Anda memiliki pengalaman di bidang ini, ayo pergi lagi. Tuan Huaisu, luka-luka dari serangan mendadak sebelumnya pada saya belum sepenuhnya pulih, lebih baik menemukan seseorang yang berpengalaman dan tidak terluka. Wajah Liao Yangbing sedikit pucat, dan dia menutupi dadanya dengan tangannya, menunjukkan bahwa dia masih kesakitan. Mi Gaoyang segera melihat tatapan Ning Huaisu menyapu, dan langsung berkeringat dingin, dia buru-buru berkata, Tuan, mengirim saya adalah jalan buntu. Ketidaksenangan melintas di wajah Ning Huaisu, dan dia berkata, aku memintamu untuk mengintai situasi musuh, bukan untuk membunuh mereka, segera kembali setelah Anda mengumpulkan informasi, apa yang Anda takutkan. Selain itu, banyak prajurit telah tewas dalam perang antara kedua ras, kita semua harus sadar bahwa kita akan mati. Sebagai warga kota Bulan Merah, kamu tidak boleh mempermalukan kota. Wajah Michael menjadi pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan khawatir, kata Ning Huaisu lembut. Jika operasi ini berhasil, saya pasti akan mengingat Anda atas layanan hebat Anda. Dia melambaikan tangannya, dan dua prajurit segera membawanya pergi. Wajah Mi Gaoyang terkuras darah, dia memelototi Liao Yangbing dengan kebencian, tetapi yang terakhir berpura-pura bingung dan mengabaikannya. Zhuang Sheng menghela nafas, ini memang misi yang sangat berbahaya, tapi saya harap Tuan Michael dapat menyelesaikannya, sisa-sisa tentara ras laut telah kembali dan mereka mungkin tidak akan menyerang lagi hari ini, tetapi serangan berikutnya pasti akan lebih ganas, setiap orang harus siap secara mental. Semua orang mengangguk satu demi satu, tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka bahkan sesaat. Selain itu, tim teleportasi dari kota cahaya menyala tidak pernah berhenti datang, kekuatan seluruh kota semakin kuat, sekarang, ada hampir 2.000 orang. Tiba-tiba, suara pertempuran datang dari kejauhan, yang membuat para ahli di menara kota utama mengerutkan kening, suara pertempuran datang dari kota. Ekspresi Ning Huaisu berubah drastis, dia berkata dengan marah, siapa yang begitu berani? Beraninya kamu menimbulkan masalah di kota, kamu akan dihukum berat. Seorang seniman bela diri berlari dengan panik dan berkata dengan cemas, Tuhan, Tuan Huaisu, kabar buruk. Tuan Megao yang membunuh lebih dari 20 orang dan melarikan diri dengan formasi teleportasi. Apa? Kerumunan itu terkejut, dan setelah beberapa saat terkejut, mereka semua menjadi marah. Sir Michael meninggalkan deretan jimat peledakan sebelum dia pergi, kata prajurit itu dengan tergesa-gesa, dia menghancurkan formasi teleportasi, sekarang, orang hanya bisa memasuki kota. Brengsek, Ning Huaisu gemetar karena marah, bahwa Michael berasal dari kota Bulan Merah, dan sekarang kesalahan seperti itu telah terjadi, sebagai petarung utama, dia tidak bisa lepas dari kesalahan, dia meraung, Ces. Kejarlah dia dengan segala cara. Juga, kirim pesan kembali ke kota Bulan Merah dan beritahu dunia bahwa dimanapun mereka berada, mereka harus dibunuh. Iya, prajurit itu pergi dengan tergesa-gesa. Zhuang Sheng berkata dengan ekspresi serius, Micho telah membunuh dan melarikan diri, meninggalkan kesan yang sangat buruk, yang paling penting sekarang adalah memperbaiki formasi transportasi dan menenangkan orang-orang. Benar, Tuan Zhuang Sheng benar. Aku akan menyerahkan masalah memperbaiki formasi teleportasi padamu, Ning Huaisu buru-buru berkata, adapun untuk menenangkan orang-orang, Tuan Yichun,
saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan secara pribadi. Fu Yichun mengangguk, itu memang pilihan terbaik baginya untuk turun tangan. Zhuang Sheng menghela nafas, memang pukulan besar bagi moral dan moral untuk membunuh dan melarikan diri pada saat kritis seperti itu. Selain itu, masalah mengirim orang untuk menyelidiki hanya bisa ditunda. Dia berbalik dan turun ke area observasi untuk menemukan seseorang untuk memperbaiki susunan itu. Meskipun seluruh menara kota utama hanya memiliki 3 lantai, setiap lantai sangat luas dan dibangun dengan indah, itu adalah komponen utama dari senjata tingkat yang mendalam ini, dan ada banyak liku-liku di dalamnya. Apa? Saat dia mencapai lantai 2, jantungnya berdetak kencang, dia sepertinya melihat sesosok berbalik di sudut koridor. Zhuang Sheng mengerutkan kening dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dia berteleportasi langsung dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di seluruh koridor. Seluruh lantai 2 adalah tempat tinggal pembangkit tenaga listrik, ada lebih dari 100 ruang kultivasi di dalamnya, dan setiap pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri diberi sebuah ruangan kecil, tim level 1 dari sekte diberi ruang kultivasi dengan ukuran berbeda sesuai dengan kekuatan mereka. Semua anggota regu level 1 berkultivasi di lantai ini dan tidak pernah dikirim, mereka adalah kekuatan utama mutlak dari kota pencakar langit. Murid Zhuang Sheng berkontraksi, dan indera ilahinya tersapu seperti gelombang, kecuali ruang pelatihan dengan efek perisai yang kuat, seluruh lantai 2 berada di bawah persepsinya, dan tidak ada seorang pun di sana. Dia penuh dengan keraguan, apa yang dilihatnya tidak mungkin salah, tetapi kecepatan orang itu tidak begitu cepat sehingga dia bisa langsung memasuki ruangan, dan dia bahkan tidak bisa mengejar teleportasinya. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menyelinap di bawah matanya. Zhuang Sheng mulai mondar-mandir perlahan di lantai 2, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya secara maksimal dan seluruh lantai 2 mulai menjadi tidak stabil. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mereka dan melintas ke depan. Zhuang Sheng mendengus dingin, dia maju selangkah dan berteleportasi, dia hanya berjarak beberapa puluh meter, tetapi dia menghilang lagi dalam sekejap. Zhuang Sheng sedikit terkejut, mungkin kecelakaan untuk melarikan diri darinya sekali, tetapi tidak mungkin menjadi kecelakaan 2 kali. Dia berjalan langsung ke ruang rahasia, di mana sosok itu menghilang dalam sekejap. Dia mulai ragu-ragu, ruang rahasia ini adalah salah satu yang terbesar di lantai 2, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya berasal dari keluarga Beiming. Setelah merenung sejenak, dia masih mengangkat tangannya dan mengirim segel ke pintu, segel itu langsung bersembunyi di dalam dan menghilang. Dalam beberapa napas, suara yang sangat tidak sabar datang dari dalam, hampir dengan nada memarahi, "Siapa itu?" Pintu ruang rahasia bergemuruh terbuka, dan seorang pria dengan ekspresi marah berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu Tuan Ning Huaisu untuk tidak mengganggu kita kecuali saat kritis?" Setelah dia selesai mengamuk, dia mengarahkan pandangannya pada orang di depannya. Orang di depannya bukanlah murid biasa dari kota bulan merah, dan sikapnya sangat luar biasa. "Kamu, siapa kamu?" "Saya Zhuang Sheng, saya benar-benar menyesal telah mengganggu penguasa istana kegelapan Beiming," kata Zhuang Sheng. Orang itu hanya merasa bahwa nama ini sedikit familiar, tiba-tiba, seberkas cahaya datang dari dalam dan langsung mengirimnya terbang, membuat ledakan keras saat dia menabrak dinding. Sosok Beiming Lai Feng muncul di pintu, wajahnya penuh keterkejutan, dia buru-buru berkata, "Jadi itu Tuan Zhuang Sheng." Pelayan itu tidak peka dan menyinggung tuannya, "Aku akan memukulinya." "Tuan, silakan masuk dan duduk." Dahi Beiming Lai Feng berlumuran keringat dingin, dia menyekanya dan buru-buru meminta maaf. "Sama-sama, itu tidak ada yang penting," wajah Zhuang Sheng tanpa ekspresi, "namun, aku hanya mengejar sosok mencurigakan yang menghilang di depan pintumu, jadi aku datang untuk bertanya apakah kamu telah menemukan orang yang mencurigakan." "Orang yang mencurigakan? Kami telah berada dalam kultivasi tertutup selama ini," kata Beiming Lai Feng setelah berpikir sejenak, "kami belum menemukan siapapun yang mencurigakan." Jejak kecurigaan melintas di wajah Zhuang Sheng, "Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh." Beiming Lai Feng merasa malu, dia takut dia akan meninggalkan kesan buruk pada Zhuang Sheng, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Zhuang Sheng, saya minta maaf tentang masalah sebelumnya." "Tidak keberatan," Zhuang Sheng berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak peduli sama sekali.
Tapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin Lai Feng merasa tidak yakin. Saat ini, dia tidak ingin lebih dari membunuh pembudidaya itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Tuan, tahukah Anda mengapa kami mengikuti garis depan?" Zhuang Sheng berhenti di jalurnya. Dia juga sangat penasaran, mengapa? Beiming Lai Feng tersenyum kecut. Untuk pergi ke laut, salah satu leluhur kita terjebak di suatu tempat di Laut Timur. Sekte menerima sinyal mara bahayanya beberapa hari yang lalu, jadi kami dikirim untuk menyelamatkannya. Siapa yang tahu bahwa akan ada perang antara kedua ras, dan garis pantai benar-benar tertutup. Zhuang Sheng tertegun sejenak, dia tidak menyangka pihak lain memiliki alasan seperti itu, yang membuat petinggi kota Bulan Merah berspekulasi untuk waktu yang lama. Untuk berangkat ke laut sesegera mungkin, keluarga Beiming kami terus-menerus mencari lorong di beberapa kota kecil yang berdekatan dengan Laut Timur, namun, kami telah menemukan sesuatu yang mencurigakan di kota Kapur Putih, kata Beiming Lai Feng. Hal yang mencurigakan, Zhuang Sheng mengerutkan kening. Meskipun kota Wei terus tidak langsung menghadap ke laut seperti kota Haiti, itu masih merupakan kota kecil di dekat Laut Timur. Dia tidak tahu mengapa Beiming Lai Feng tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Kami tampaknya telah menemukan jejak suku laut di dekat kota Kapur, kata Beiming Lai Feng dengan nada serius. Apa? Zhuang Sheng terkejut dan ekspresinya berubah. Dia bertanya, apakah Tuan Muda Lai Feng mengatakan yang sebenarnya? Beiming Lai Feng mengangguk, meskipun jumlahnya tidak banyak, kami memang melihat anggota suku laut. Kami juga curiga, kami baru saja mendiskusikan apakah kami harus melaporkan ini kepada Tuan Ning Huaisu. Tentu saja, wajah Zhuang Sheng menjadi sangat serius dan dia tiba-tiba berkata, namun, masalah ini sangat penting, Tuan Muda Lie Feng, sudahkah Anda menyelidikinya secara menyeluruh? Petik 2. Saat ini, masalah utama perang antara kedua ras masih wanita bernama Xiao Hong, konflik terbatas pada kota Haiti, tempat Xiao Hong pernah muncul. Mereka berspekulasi bahwa tujuan ras laut adalah untuk memaksa umat manusia menemukan Xiao Hong dan mengembalikannya kepada mereka melalui perang. Namun, jika jejak suku laut telah muncul di kota Baichong, atau jika pertempuran telah menyebar, itu adalah tanda bahwa kota itu akan ditingkatkan dan diperluas. Sangat mungkin bahwa itu akan menyebabkan perang skala besar di sepanjang Laut Timur. Pada saat itu benar-benar akan menjadi situasi yang tidak dapat didamaikan antara kedua ras. Siapa merah kecil itu? Apa inti dari ras laut yang dapat mereka toleransi? Hati Zhuang Sheng tiba-tiba menjadi sangat berat. Dia berkata, terima kasih atas pengingatmu, Angin Tuan Muda, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika perang meningkat, saya berharap menjadi istana kegelapan juga dapat membantu klan kita. Tentu saja, Beiming Lai Feng dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Kedua, cara terbaik untuk menyelesaikan perang adalah dengan menemukan Li Yun Xiao dan Xiao Hong, dan kemudian semuanya akan baik-baik saja. Zhuang Sheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terakhir kali Li Yun Xiao muncul di kota Fengling, tidak ada kabar darinya setelah itu. Xiao Hong sepertinya telah menghilang dari dunia setelah dia muncul di kota Haiti. Saya khawatir tidak ada gunanya menemukan Li Yun Xiao. Mungkin perang ini benar-benar jauh lebih serius dari yang kita harapkan. Tidak perlu bekerja terlalu keras, Grandmaster, kata Lai Feng. Jika hal-hal benar-benar di luar kendali, zona suci akan maju untuk menengahi dengan para petinggi ras laut. Aku tidak percaya bahwa binatang laut ini akan berani memulai perang habis-habisan dengan kita manusia. Dia mengangkat alisnya dan mendengus, mengesampingkan jumlahnya. Selama wilayah suci memanggil 10 penguasa bela diri, itu akan cukup untuk membalikkan 4 lautan. Jika benar-benar berkembang sejauh itu, seluruh wilayah timur akan mendatangkan malapetaka, kata Zhuang Sheng dengan senyum pahit. Dia mengucapkan selamat tinggal, masalah ini sangat penting, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, terima kasih, Tuan Muda Lie Feng. Beiming Lai Feng dengan sopan mengirim Zhuang Sheng pergi. Seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di belakang Beiming Lai Feng. Tuan Muda, mengapa Anda memberinya informasi yang begitu penting? Mata Beiming Lai Feng berkedip saat dia dengan dingin mendengus. Itu semua karena sampah itu menyinggung Zhuang Sheng. Saya ingin berteman dengan orang ini. Pada saat ini, kota Bulan Merah menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi saya mungkin bisa memburu beberapa bakat kedua.
membiarkan kota Redmond menyelidiki situasi di wilayah laut dekat kota Kapur. Jika ras laut benar-benar ingin membuka garis pertempuran, saya khawatir semua pantai telah disegel, bagaimana kita bisa pergi ke laut? Pria berjubah hitam itu tetap diam. Pintu ruang pelatihan rahasia perlahan tertutup, dan tidak ada lagi gerakan. Setelah beberapa saat, ruang di depan pintu sedikit berkedip, dan sosok Yun Xiao muncul, wajahnya sangat pucat. Untuk bersembunyi dari indera ilahi Zhuangsheng, dia telah melakukan keterampilan rahasia satu demi satu dan hampir mencapai batasnya. Matanya berkedip dengan cahaya, dia awalnya datang ke sini untuk mencari tahu apa yang direncanakan keluarga Beiming dengan bersembunyi di menara kota utama, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan berita seperti itu. Batu pelangi itu jelas merupakan keberadaan yang mirip dengan Aegirin, dan ada orang-orang di klan kerajaan di Laut Timur yang mengetahui penggunaan batu ini. Inilah mengapa mereka bersedia membayar harga berapapun untuk memprovokasi perang dan memaksa manusia untuk menyerahkan Xiao Hong. Dia benar-benar tidak tahu di mana garis bawah ras laut, karen batu pelangi itu pasti hilang. Mereka tidak bisa benar-benar memulai perang skala penuh antara kedua ras, bukan? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Yun Xiao berteleportasi, tetapi dia tidak meninggalkan menara kota utama, sebaliknya, dia langsung pergi ke lantai 3. Sesaat kemudian, dia kembali ke plaza dalam sekejap dan berjalan kembali ke area regu pedang pertempuran. Ketua tim dan wakil pemimpin memiliki hak untuk bergerak bebas, jadi tidak ada yang terlalu banyak memintanya. Hari pertama damai, tetapi keesokan harinya, tepat saat langit pecah, kota raksasa itu bergetar, cahaya 3 warna menyebar di langit, dan semua seniman bela diri terbang untuk menonton. Yun Xiao dan Liang Yuanji terbang langsung ke tembok kota. Di kejauhan, aura pembunuh memenuhi langit. Setelah seharian istirahat, ras laut memang telah mengirim pasukan yang lebih besar untuk mempersiapkan pengepungan. Liang Yuanji mengerutkan kening dan berkata, apa yang dilakukan orang-orang ras laut ini? Mereka mengatakan mereka akan menyerang kota tetapi tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka sengaja bermain-main? Tapi setiap kali, akan ada sejumlah besar korban. Mata Yun Xiao sedikit menyipit. Dilihat dari tindakan suku laut, tampaknya lebih lanjut mengkonfirmasi berita yang diterima Lai Feng kemarin, bahwa perang mungkin benar-benar meningkat. Jadi, mereka tidak terburu-buru saat ini, ketika semua medan perang siap dan diserang bersama. Seluruh garis pantai timur umat manusia akan runtuh. Saat raungan pembunuh suku laut mengguncang langit dan mereka mendekat, formasi asal api dari kemarin muncul kembali di atas kota yang menjulang tinggi, langit terbakar merah, dan sejumlah besar meteor jatuh. Ledakan, bang, bang, ledakan. Seluruh area di depan mereka tertutup lautan api dan ledakan, sejumlah besar anggota suku laut dihancurkan di tempat. Namun, mereka telah belajar pelajaran kali ini. Mereka tidak lagi menyerang dalam kelompok yang padat, tetapi dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5, mirip dengan pengaturan tim manusia kecil. Mereka menyerang dari segala arah, yang dapat meminimalkan kematian tentara mereka. Seperti yang diharapkan, efek dari susunan asal api jauh lebih buruk dari kemarin. Setelah hujan meteor api berlalu, cahaya pada formasi menjadi cerah lagi, simbol-simbol di atasnya terbang ke udara dan terus pecah, formasinya juga menyusut. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, mengetahui bahwa perubahan terakhir dari susunan akan datang. Sejumlah besar rune yang telah dibongkar terbang dan menari di udara, membentuk bentuk spiral yang terus berputar dan naik. Itu mengembun menjadi bentuk besar yang naik dari tanah, seperti gunung yang mencapai langit. Saat spiral melingkar, gunung terbakar semakin merah, dan kabut putih dimuntahkan dari lubang. Ledakan. Tempat asal gas putih tiba-tiba terbuka. Itu adalah mulut yang besar dan menyeramkan. Ini Ying Luo. Bahkan prajurit manusia di kota itu terkejut. Mereka memandangi gunung yang menjulang tinggi di luar kota dengan ngeri. Itu adalah binatang raksasa elemen api. Saat binatang raksasa itu terbentuk, ia meraung keras dan mengangkat tinjunya untuk meninju ke depan. Tinju api menembus ribuan meter ruang, membakar semua anggota suku laut di jalannya menuju kematian. Yun Xiao juga kagum saat dia berkata, jumlah batu asal kelas tertinggi yang digunakan untuk memadatkan binatang sumber tipe api menjadi ukuran sebesar itu pasti astronomi. Keringat dingin keluar di dahi Liang Yuanji. Dengan binatang unsur yang begitu kuat, itu akan sepadan tidak peduli berapa banyak metastone yang harus dia habiskan.
Di kejauhan, semua anggota ras laut tercengang. Tidak hanya mereka bertiga, tetapi Guang Cheng, yang berada di belakang, juga memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap binatang unsur itu, tenggelam dalam pikirannya. Wolf, wah! Tinju binatang raksasa itu menari di udara, tak tertandingi kemanapun ia lewat, itu memukul sejumlah besar anggota suku laut seolah-olah mereka adalah nyamuk, mereka yang terkena semua api membumbung dari tubuh mereka, dan mereka mati sambil meratap kesakitan. Jangan panik, jangan panik. Ayo menyerang bersama. Beberapa komandan sangat marah sehingga mata mereka akan keluar dari rongga mereka, mereka meraung berulang kali dan memimpin dalam melawan binatang raksasa atribut api. Di antara mereka, ada suku ikan terbang segitiga yang sangat cepat, mereka menghindari tinju raksasa binatang api di udara dan mengumpulkan lebih dari 30 orang dalam sekejap, mereka bergegas menuju binatang api. Ledakan, orang yang memimpin menghancurkan diri sendiri, dan energi hitam legam menyebar di area kecil, meledakkan lubang di dada binatang raksasa atribut api. Ledakan, bang, bang, ledakan. Kemudian, sekitar 30 orang juga bergegas satu demi satu, wajah mereka penuh tekad, dan mereka tidak takut mati sama sekali. Tiba-tiba, mereka bergegas ke binatang raksasa itu dan meledak, tubuh binatang raksasa itu langsung hancur berkeping-keping, dan hampir tidak mungkin untuk mengembun. Pakar balapan marinir itu sangat gembira, dia tiba-tiba berteriak, serang. Kalian semua, serang. Tiba-tiba, binatang api dibombardir oleh kekuatan luar biasa dalam kelompok 3 hingga 5, dan mereka tidak dapat mempertahankan bentuk mereka untuk sementara waktu. Di tribun penonton, ekspresi Zhuang Zheng berubah drastis, dia berbalik dan berteleportasi ke pusat kendali, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan sebuah simbol berubah menjadi burung merah menyala di tangannya, terbang ke susunan kontrol utama. Di luar kota yang menjulang tinggi, binatang raksasa atribut api benar-benar tersebar, berubah menjadi api yang mengamuk yang terus-menerus ditekan. Tiba-tiba, suara kicauan terdengar dari dalam lautan api, dan nyala api segera berubah menjadi Sparrow api besar, tubuhnya menjadi terang dan tembus pandang. Ledakan. Sementara anggota suku laut masih linglung, Sparrow api tiba-tiba meledak, dan lautan api yang tak terbatas bergegas keluar. Para pembudidaya suku laut yang dekat dengan ledakan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka langsung berubah menjadi abu, api menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang menakutkan di bawah kekuatan ledakan yang luar biasa. Di pusat kendali, Zhuang Zheng meletakkan segel di tangannya dan menghela nafas lega. Dia langsung berteleportasi kembali ke platform penonton, meskipun api yang memenuhi langit memiliki dampak yang kuat, itu tidak bisa bertahan lama dan menghilang dalam sekejap. Langit di luar kota dipenuhi serigala, dan sejumlah besar anggota suku laut tewas atau terluka parah, namun, anggota yang tersisa masih perlahan berkumpul, dan mereka sekali lagi membentuk kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kecerdasan suku laut tidak tinggi, keberanian mereka jauh melampaui ras kita, Fu Yichun menghela nafas. Ren Zhanxiong berkata dengan nada serius, saya pikir mereka mencoba menguji kekuatan kami dengan menyerang kami lagi dan lagi, kali ini, mereka jauh lebih kuat dari yang terakhir kali, selain itu, mereka tidak mundur bahkan setelah terluka parah, mereka tampaknya semakin berani. Wajah Kaisar bela diri lainnya menjadi dingin saat dia berkata, saya pikir kita harus memberi mereka pukulan berat, kita harus membunuh mereka sampai mereka ketakutan dan moral mereka benar-benar hancur. Tuan Zhuang Zheng, binatang sumber tipe api itu masih memiliki beberapa tingkat kekuatan yang dapat dinaikkan, kata Fu Yichun, mengapa kamu membiarkannya menghancurkan diri sendiri? Bukankah itu akan membuang-buang peralatan konsolidasi? Ekspresi Zhuang Zheng serius, keberanian suku laut di atas dugaanku, negara kaisar bela diri 9 surga dari binatang sumber elemen api adalah evolusi pamungkas, ini adalah salah satu dari 5 kartu truf kota, kita tidak bisa mengeksposnya sebelum kita memiliki gambaran yang jelas tentang situasi musuh, satu-satunya tujuan kami adalah mempertahankan kota. Mempertahankan kota adalah persyaratan minimum, kata Ning Huaisu, akan lebih baik lagi jika kita bisa mengalahkan mereka. Zhuang Zheng tersenyum kecut, jika sebelumnya, aku mungkin langsung menaikkan monster sumber tipe api itu ke peringkat ke-9, namun, saya baru saja menerima beberapa kabar yang sangat buruk dari Beiming Laifeng, jika ini benar, kita akan berada dalam masalah besar, oleh karena itu,
misi untuk merebut kota pencakar langit akan lebih sulit, kita tidak bisa kehilangannya. Berita apa? Semua orang terkejut dan dengan cepat bertanya. Zhuang Zheng menjelaskan semuanya satu persatu, dan pada saat yang sama, dia menyuarakan kekhawatirannya. Semua orang terkejut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Menurut pendapat Tuan, apa kemungkinan ras laut akan meningkatkan perang? Tanya Ning Huaisu kaget. Zhuang Zheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin untuk memperkirakan, itu tergantung pada seberapa penting gadis bernama Xiao Hong bagi keluarga kerajaan Donghai, tetapi bahkan jika dia adalah putri dari keluarga kerajaan Laut Timur, dia tidak akan melangkah lebih jauh dengan menggunakan seluruh Laut Timur sebagai tiang. Saya akan segera melaporkan ini ke kota Red Moon dan membiarkan orang tua Tang Qing membuat keputusan, kata Ning Huaisu. Melaporkan kembali ke kota Red Moon secara alami adalah masalah yang paling mendesak, tetapi saya ingin mengirim beberapa orang ke kota Lonjakan Putih untuk menyelidiki dan melihat apakah itu benar. Zhuang Zheng mengangguk. Di belakangnya, pupil Liao Yangbing menyusut, dan dia diliputi oleh keterkejutan. Sebelumnya, Yun Xiao telah mengambil inisiatif untuk menemukannya dan mengiriminya transmisi suara, mengatakan bahwa kemungkinan besar dia akan mengirim beberapa tim ke kota Kapur, dan bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk memperebutkan tempat itu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu sangat sulit dipercaya, tetapi dia tidak berharap itu benar. Pikiran Yun Xiao yang cermat dan spekulasi yang akurat membuatnya merasakan ketakutan yang besar, dan bahkan sedikit takut. Namun, jika dipikir-pikir, jika pihak lain ingin menyakitinya, dia tidak akan berbicara untuk menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, hatinya sedikit tenang. Ning Huaisu mengerutkan kening, pertempuran di kota ini sudah cukup intens, bagaimana kita bisa mengirim orang keluar? Jika kita ingin mengirim orang, biarkan kota Lieguang mengirim orang. Orang-orang lainnya juga menggelengkan kepala, berpikir bahwa tidak pantas untuk menugaskan tenaga kerja saat ini. Zhuang Zheng berkata, saya hanya meminta 1 atau 2 master untuk memimpin beberapa tim kecil untuk menyelidiki, tidak cukup untuk menetapkan kekuatan kita. Hampir semua orang di kota yang menyala-nyala tidak pernah bersentuhan dengan ras laut, saya khawatir saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik, bagaimanapun, masalah ini sangat penting, jadi lebih baik memiliki orang yang berpengalaman. Liao Yangbing menghela nafas dalam hatinya, dia tidak tahu apakah ramalan Yun Xiao menantang surga atau bahwa dia bersekongkol dengan Zhuang Zheng, seolah-olah kata-kata itu diucapkan atas namanya. Liao Yangbing segera berdiri dan berkata, saya sangat setuju dengan kata-kata Tuan Zhuang Zheng, dalam hal pengalaman dalam berurusan dengan balapan laut, saya khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan saya, selain itu, saya juga terluka sebelumnya, jadi saya tidak akan banyak membantu di sini, lebih baik bagi saya untuk memimpin beberapa tim. Alangkah baiknya jika Sir Yangbing bisa pergi, Zhuang Zheng sangat gembira. Tatapannya beralih ke Ning Huaisu, meskipun prestisenya sangat tinggi, Ning Huaisu adalah pemimpin pertempuran di sini, jadi dia harus setuju terlebih dahulu. Ning Huaisu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu cepat pergi dan kembali dengan cepat, jangan terlalu lama, setelah Anda menemukan jejak Laut Rache, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan kembali. Iya, Liao Yangbing menjawab. Ning Huaisu berkata, karena kita telah memutuskan untuk pergi dan menyelidiki, kita harus berhati-hati terhadap bahayanya, saya benar-benar khawatir Tuan Yangbing pergi sendirian, biarlah 2 orang lagi datang bersama Tuhan. Di permukaan, dia tampaknya tiba-tiba menjadi murah hati, tetapi semua orang yang hadir adalah rubah tua yang licik, mereka tahu bahwa Ning Huaisu takut insiden Micho akan terjadi lagi dan Liao Yangbing akan mengambil jalan memutar dan melarikan diri. Jadi dia telah mengirim 2 orang untuk mengikutinya, mereka menyebutnya membantu, tetapi pada kenyataannya, mereka memantaunya. Liao Yangbing tidak keberatan dan berkata, akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan bantuan dari tuan lain. Ketika gelombang serangan ini ditolak, kalian bisa melanjutkan. Ning Huaisu segera memilih 2 orang kepercayaannya, mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik bela diri tingkat 6 dan lebih dari cukup untuk melindungi Liao Yangbing. Selain itu, dia memang takut situasi terjadi, semakin banyak orang di sana, semakin baik kemampuan untuk menangani berbagai hal. Setelah itu, mereka bertiga masing-masing memilih tim untuk memimpin, dan Liao Yangbing secara alami memilih Warblade.
Pada saat ini, hampir setengah dari orang-orang ras laut telah terbunuh setelah binatang api menyerang dan burung pipit api menghancurkan diri, namun, masih ada hampir 20.000 orang yang tersisa, mereka berkumpul bersama dan datang dengan cara yang perkasa. Bagaimana kita harus menyerang kali ini? Tanya Ning Huaisu. Setelah menerima berita dari kota Baichong, Ning Huaisu juga menjadi berhati-hati. Kota Pencakar Langit memiliki 5 kartu truf pembatasan utama, tetapi sekarang mereka agak terkendali dan tidak berani bertindak gegabah. Jika perang benar-benar akan menyebar ke seluruh garis pantai, Kota Pencakar Langit pasti akan menjadi kota terkuat di garis pantai timur, itu akan sangat penting, dan mereka tidak mampu kehilangannya. Mengapa Anda tidak membiarkan kami melakukannya? Hong Junhuan bertanya, hanya 20.000 orang, dan bahkan tidak ada satupun 9 penguasa bela diri surga, meskipun butuh usaha untuk membunuh mereka, itu seperti memotong lobak. Tidak, kata Zhuang Sheng, Anda adalah kekuatan kelas atas mutlak dari kota raksasa, begitu kekuatan kita terungkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, menurut pendapat saya, mari kita biarkan beberapa regu level 1 dan semua regu level 2 dan 3 bertarung, kami hanya akan memperlakukannya sebagai sesi latihan. Itu bagus, kata Ning Huaisu, kita bisa membiarkan mereka lebih mengasah diri untuk menghadapi situasi yang lebih sulit di masa depan. Perintah itu dengan cepat diturunkan, dan sejumlah besar murid sekte juga berangkat. Ada juga beberapa pembudidaya keliling tingkat bela diri tertinggi yang diatur menjadi tim tingkat 1 yang terdiri dari 5 orang, kemampuan mereka bahkan lebih kuat dari tim sekte, jadi mereka disimpan sebagai kartu truf, hanya 8 tim yang dipilih dari tim masing-masing sekte, membentuk total 20 pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme. Begitu pembatasan menara gerbang kota dibuka, semua orang melonjak ke langit, lebih dari 2.000 orang tersebar padat di sekitarnya, masing-masing dengan mata dingin, menunggu dalam formasi pertempuran. Di belakang suku laut, Guang Cheng menatap dingin ke kejauhan dan berkata, apakah kota raksasa ini sudah menghabiskan semua kartu trufnya? Apakah kita membutuhkan manusia itu untuk melakukannya sendiri? Komandan Kadal Kuno berkata, aura raksasa api itu sangat besar, itu pasti membutuhkan banyak sumber daya, namun, itu dikendalikan oleh penghancuran diri beberapa anggota klannya, manusia pasti merasa bahwa tidak ada gunanya menggunakan pembatasan semacam itu lagi. Tidak mungkin kota yang begitu megah hanya memiliki satu batasan, kata Guang Cheng dengan acuh tak acuh, mereka pasti menyimpan kartu truf, namun, dari kelihatannya, bahkan jika dia memiliki kartu truf, dia tidak akan memiliki banyak, karena jumlah umat manusia terlalu kecil, sulit untuk menebus kerugiannya, tetapi mereka lebih suka mengirim seniman bela diri untuk bertarung. Apakah ini berarti kekuatan seluruh kota hampir sama? Tanya Komandan Jiao Ha. Komandan Kadal Kuno memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu ingin pergi dan menyerang? Jika kita tahu latar belakang musuh, apa salahnya menyerang mereka secara langsung? Kata Komandan Jiao Ha. Mata semua orang tertuju pada Guang Cheng, seolah-olah kegagalan sebelumnya telah membuat mereka tidak tahan dan mereka ingin melampiaskan ketidakpuasan mereka. Mata Guang Cheng menyapu ruangan, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya, mari kita tunggu saja, saya ingin menjatuhkan kota ini tanpa kesalahan, dan tidak ada ruang untuk gagal. Tuan Guang Cheng, dengan kekuatan kita, pada dasarnya kita aman, memanggil binatang raksasa laut dalam hanya menambahkan bunga kebrokat, Komandan Jiao Ha tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Guang Cheng meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Jika beberapa monster laut dalam lagi mati, tetapi kamu tidak mampu kehilangan mereka, sekarang, seluruh pantai timur memobilisasi angkatan darat, dan perang skala besar akan pecah pada sentuhan pertama, hampir semua ahli di wilayah laut terdekat ada di tangan saya tidak hanya ingin merebut kota ini tanpa kesalahan, tetapi saya juga ingin menjadi inti perang di seluruh wilayah timur, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru menjawab, ya. Guang Cheng melambaikan tangannya, biarkan mereka bertiga melakukannya, ini lebih baik dari yang saya harapkan, setidaknya itu tidak akan terlalu membosankan. Di kota yang menjulang langit, sebuah platform persegi menonjol dari sudut tembok kota, di mana tergeletak drum perunggu emas besar, yang bersinar perlahan di bawah matahari.
Ada 4 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang berjaga di sekitar genderang perang, mereka duduk bersila di udara dan berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dan berubah menjadi sosok seorang seniman bela diri. Keempat pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri terkejut dan berkata, "Salam, Tuan Shaochu." Orang ini adalah Zhang Shaochu, salah satu dari 5 Hall Master dari 4 sekte ekstrim. Dia meraih di udara, dan genderang pertempuran bersinar dengan cahaya perak. Dalam sekejap, ia menyerap sebagian besar ki spiritual di sekitarnya. Permukaan drum memancarkan cahaya putih, dan bayangan emas muncul di atasnya, tumbuh semakin besar. Ledakan, seberkas cahaya keemasan melesat dan mengguncang drum. Bayangan emas tiba-tiba keluar dari drum. Itu adalah stick drum yang panjangnya lebih dari 10 meter, itu terus berputar di udara, menciptakan energi medan yang kuat dengan genderang perang. Cahaya emas dan perak saling memengaruhi. Apakah kita akan menggunakan drum kehancuran yang hebat? Salah satu pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri bertanya dengan kaget. Setiap kali ada sinyal musuh, drum akan berbunyi 3 kali berturut-turut, tetapi hanya dipukul ringan oleh keempat penjaga. Tapi gunakan 1/10 dari kekuatannya, kata Zhang Shaochu. Mari kita buat suku laut sedikit menderita. Tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya menjangkau ke udara. Tongkat drum emas ditarik oleh gaya hisapnya dan perlahan terbang ke bawah, namun, cahaya perak di permukaan drum begitu terang sehingga terasa seolah-olah ditarik menjauh dari daging dan tulangnya. Tiba-tiba, cahaya perak melesat keluar dari permukaan drum dan menuju ke tongkat golden drum, mencoba mengambilnya kembali. Zhang Shaochu mendengus dingin dan segera merapal mantra dengan tangan kirinya. Cahaya keemasan melesat ke arah cahaya perak dan menghantam kembali ke drum, membuat suara tumpul. Kekuatan hisap tongkat golden drum tiba-tiba berkurang. Zhang Shaochu memegangnya di tangannya dan menuangkan kekuatan esensinya ke dalamnya. Sinar cahaya keemasan mekar dan menari di udara. 4 penguasa bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka tahu kekuatan genderang perang yang sangat sunyi. Mereka telah mencoba memanggil stick drum tetapi tidak ada yang berhasil. Zhang Shaochu memegang tongkat drum emas, melompat, dan memukul genderang perang dengan keras. Ledakan, suara yang mengguncang bumi terdengar, dan cahaya perak meledak dari belakang genderang perang. Itu berubah menjadi gelombang emas yang menyapu ke arah spesies samudra ahli yang melonjak menuju kota. Wajah anggota suku laut di depannya berubah drastis. Mereka berhenti dan menggunakan semua jenis keterampilan pamungkas. Tiba-tiba, mereka semua berwarna-warni dan menabrak gelombang perak. Ledakan, bang, 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 ledakan. Sebagian besar serangan itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Mereka semua meledak di bawah gelombang perak. Seluruh tubuhnya juga ditembus oleh gelombang, dan dia kehilangan nyawanya dengan satu gerakan. Hanya beberapa anggota suku laut yang kuat di 8 wilayah terpencil yang mampu menerobos gelombang perak dan membentuk lapisan pertahanan di sekitar tubuh mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Gelombang perak terhalang oleh kekuatan yang kuat dan didorong ke depan di udara untuk jarak jauh sebelum akhirnya menghilang. Sejumlah besar mayat suku laut jatuh ke tanah. Para prajurit di langit di atas kota raksasa semuanya berteriak. Ledakan. Ketukan drum lain menyebar, dan segera, sejumlah besar anggota Sirace jatuh satu demi satu, namun, mereka semua berjaga-jaga. Selain itu, mereka yang menyerang di depan dan tidak mati semuanya adalah keberadaan yang kuat. Kali ini, mereka dengan cepat memusnahkan gelombang perak. Zhang Shaochu mengerutkan kening, dan tatapan dingin melintas di matanya. Beberapa rune terbang keluar dari tongkat drum emas di tangannya, membentuk sekelompok pola di udara, dan kemudian dia memukul genderang perang. Ledakan. Suara kali ini berbeda dari 2 sebelumnya. Gelombang suara berubah menjadi pelangi dan terbang dari drum. Itu berubah menjadi ki yang luas dari laut awan dan bergegas menuju ras laut. Wuuu, wuuu. Tiba-tiba, suara merdu keong terdengar di kejauhan, seolah-olah sedang memanggil sesuatu di laut senja. Kemudian, suara cangkang keong terdengar, naik turun satu demi satu, itu rendah dan mengikuti ritme tertentu. Suara drum seperti awan tiba-tiba diblokir oleh kekuatan tak terlihat, tidak dapat maju lebih jauh, mereka menghilang di udara di luar kota. Ekspresi Zhang Shaochu berubah tiba-tiba, menunjukkan sedikit kemarahan. Dia hendak mengaktifkan kekuatan genderang perang lagi ketika dia tiba-tiba mendengar perintah, memanggilnya kembali. Wajahnya bergerak-gerak,
Dan dia mendengus dingin, dia melemparkan stick drum dengan enggan, berbalik, dan terbang menjauh dari dudukan drum. Stick drum segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan terbang ke drum kehancuran yang hebat, seluruh drum pertempuran menjadi sunyi dan fluktuasi energi spiritual di atasnya menghilang. 4 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang menjaga kota saling memandang dan mengarahkan pandangan mereka keluar kota, mereka tampak sangat khawatir. Seiring dengan suara keong, terdengar suara, hua-hua, di langit, seolah-olah mereka telah kembali ke laut. Semua anggota klan laut merasakan darah mereka terbakar, aura mereka naik ke puncak saat mereka meraung dan bergegas ke depan. Zhang Shaochu kembali ke tribun penonton dan berkata dengan marah, "Mengapa Tuan Huaisu memintaku untuk berhenti? Lebih baik langsung memanggil suara barbar kuno yang sunyi dan membunuh semua anggota ras laut ini." Ning Huaisu berkata dengan acuh tak acuh, "Kami memiliki lawan yang kuat, begitu juga pihak lain. Karena mereka sudah membalas dengan suara keong, kita akan berhenti untuk saat ini. Saya tidak ingin serangan ini meningkat, sehingga kami tidak akan dapat mencapai tujuan kami untuk melatih mereka." Itu benar. Hong Junhuan mengangguk, "Kami membayar banyak uang untuk memanggil seniman bela diri ini untuk membunuh musuh, jika kita harus melakukan segalanya, apa gunanya memilikinya?" Petik 2. Zhang Shaochu mendengus dingin dan menyilangkan tangannya di depan dadanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Para prajurit di kota yang menjulang tinggi langit sudah menunggu suara keong, ketika mereka melihat suara drum dipadamkan dan para ahli suku laut bergegas dalam jarak ratusan meter, mereka emua berteriak dan bergegas keluar. "Bunuh musuh dalam kelompok," kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, "jangan terlalu jauh, dan saling menjaga, jangan meregangkan Battlefront seluruh tim terlalu lama." "Iya," semua orang menjawab, termasuk Liang Yuanji. Darah mendidih mereka menjadi tenang. Membunuh musuh itu penting, tetapi tetap hidup lebih penting. 2.000 prajurit manusia bergegas keluar dan langsung tenggelam di prajurit suku laut, jumlah mereka hampir 10 kali lipat dari prajurit manusia. Di bawah benturan itu, banyak prajurit manusia tewas, seluruh medan perang terus berkembang, dan aliran prajurit suku laut yang stabil bergegas masuk. Yun Xiao masih memegang pedang tingkat 8 di tangannya, dan kekuatannya ditekan ke tingkat bela diri bintang 8 tertinggi, namun, setiap tebasan membunuh seorang ahli klan laut, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari serangannya. Selain itu, dia secara khusus memilih yang mulia bela diri tingkat tinggi musuh untuk dibunuh dan menyerahkan yang lebih lemah kepada rekan satu timnya sendiri. Hanya dalam beberapa napas, dia telah membunuh lebih dari 10 yang mulia bela diri tingkat tinggi dan bergegas ke kamp musuh. "Tuan Fei Yang," Liang Yuanji berteriak, "jangan menyeret garis pertempuran terlalu lama." Anggota tim pedang pertempuran dikejutkan oleh keberanian dan kekuatan Si Feng. Pada saat yang sama, mereka mulai mengkhawatirkannya. "Pikirkan urusanmu sendiri," kata Yun Xiao acuh tak acuh, "aku akan menjagamu." Anggota tim pedang pertempuran semuanya tercengang, tetapi mereka segera mengungkapkan senyum pahit. Dengan kekuatannya, dia memang memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun prajurit suku laut yang telah disaring oleh Yun Xiao masih banyak jumlahnya, tim kecil itu mampu membunuh lebih dari 10 dari mereka dalam beberapa gerakan, dan misi mereka dianggap selesai. Kerumunan di tribun penonton diam-diam melihat ke bawah, seluruh pertempuran berada di bawah kendali mereka. Begitu situasi berubah, mereka akan segera mengambil tindakan. Lagi pula, hampir semua tim berkumpul di sini, dan mereka tidak mampu membuat kesalahan. Apakah prajurit bertopeng itu benar-benar hanya tertinggi bela diri bintang 8? Petik 2. Dia telah melihat seluruh medan perang, tetapi dia segera menemukan bahwa Yun Xiao hampir tak tertandingi, tidak peduli apakah lawannya adalah kehormatan bela diri puncak atau cangkang yang sangat kuat, dia terbunuh dengan satu serangan, tanpa kecuali. Jantung Liao Yangbing berdetak kencang dan dia mulai khawatir. "Saya juga merasa ada yang salah dengan pemuda ini, meskipun kekuatan Yuan-nya memang kekuatan bela diri bintang 8, teknik pedangnya sangat kejam dan akurat, itu diam-diam mengandung niat pedang tertinggi, sehingga dia dapat dengan mudah membunuh musuh dari tertinggi bela diri bintang 9. Tapi itu bukan masalah," kata Fu Yichun dengan serius, "masalahnya adalah dia telah membunuh hampir 100 orang, tetapi fluktuasi energi unsur dari tubuhnya belum melemah sama sekali." Liao Yangbing tersenyum palsu dan berkata, "Kalau begitu,
orang ini pasti kehormatan bela diri puncak atau kaisar bela diri yang menyamar, ini telah terjadi sebelumnya, itu bukan hal yang buruk. Zhuang Sheng mengangguk, setiap orang memiliki pikirannya sendiri, karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya, itu bisa dimengerti, jika dia bisa selamat dari perang, maka hadiah Yunruo akan didasarkan pada pangkat tertinggi bela diri. Fu Yichun mengangguk, itu benar, keberanian yang dia miliki ketika dia membunuh komandan belut hantu, serta jasa militer yang telah dia tunjukkan sekarang, dapat diberikan secara berlebihan, bahkan penguasa bela diri itu tidak segesit dia. Murid Hong Junhuan menyempit dan dia tiba-tiba berkata, tidakkah menurutmu dia terlalu cepat? Setelah membunuh lusinan orang, pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme di tim level 1 jelas tidak memiliki kekuatan asal yang cukup, mereka harus menggunakan gerakan kedua atau bahkan ketiga saat menghadapi kehormatan bela diri puncak, di bawah pengepungan beberapa penghargaan bela diri puncak, mereka terjebak lagi, dan sulit bagi mereka untuk menang, namun, orang ini masih membunuh mereka dengan satu tebasan, seolah-olah dia sedang memotong lobak. Lalu apa? Zhang Shaochu bertanya, itu hanya berarti bahwa kekuatan sejatinya berada di atas kekuatan bela diri tertinggi biasa. Semua orang mengangguk, dan Hong Junhuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Liao Yangbing menghela nafas lega, jika orang-orang ini mengetahui identitas Yun Xiao, dia mungkin akan mati dengan kematian yang mengerikan di tempat. Bagaimana mungkin Yun Xiao tidak tahu bahwa dia akan menimbulkan kecurigaan jika dia membunuh musuh seperti ini? Tapi, semakin suku laut mengelilinginya, semakin marah dia, semakin dia membunuh, semakin berat aura pembunuh di tubuhnya, dan semakin bersemangat dia. Jaga hatimu dan jangan dirasuki iblis, naga iblis tiba-tiba mengingatkan. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata, aku sudah menyempurnakan iblis sejak lama, bagaimana dia bisa dirasuki oleh iblis? Petik 2. Iblis lahir dari hati, kata naga iblis, kapan Anda memurnikan iblis di dalam hati Anda? Petik 2. Puff, jangan bergosip denganku. Orang-orang laut ini benar-benar penuh kebencian, kata Yun Xiao dengan marah, mereka bahkan tidak ragu untuk memulai perang antara dua ras untuk mendapatkan batu pelangi, kalau begitu, saya tidak perlu sopan saat membunuh mereka. Kamulah yang harus disalahkan, naga iblis memarahi, Anda mengambil barang-barang orang lain dan Anda masih menyalahkan mereka karena datang ke pintu kami. Petik 2. Jika batu pelangi adalah benda mati, kata Yun Xiao, saya bisa mengembalikannya kepada mereka, tapi sekarang dia telah berubah menjadi orang yang hidup dan telah menelan aigirin saya, bagaimana saya bisa mengembalikannya? Dalam beberapa pertukaran telepati, selusin anggota suku laut lainnya telah mati di bawah pedangnya, mereka yang merupakan seniman bela diri tingkat rendah yang dihormati dan di bawahnya pada dasarnya telah dibunuh dengan satu tebasan. Anggota suku laut di sekitarnya juga menjadi gila, mata mereka merah, dan mereka tidak menggunakan keterampilan unik mereka, sebaliknya, mereka meraung dan bergegas untuk menghancurkan diri sendiri. Yun Xiao mendengus dingin saat dia membuang pedang itu dan berdiri di udara. Pedang itu terus terbang di udara dan terbuka di sekelilingnya, seberkas cahaya sabar mekar ke segala arah. Ledakan, bang, bang, ledakan. Sebelum anggota suku laut yang menghancurkan diri sendiri itu bisa mencapai cahaya, mereka ditebas dan meledak di udara, semua jenis ledakan terdengar. Meskipun suku laut tidak takut mati, perilaku bunuh diri mereka, yang seperti ngengat yang melesat ke dalam api, masih membuat mereka takut. Setelah pedang berputar beberapa kali dan jatuh kembali ke tangan Yun Xiao, semuanya mundur, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Ekspresi dingin melintas di wajah Yun Xiao saat dia terus mendekati suku laut. Dengan mendesing, anggota suku laut benar-benar mundur ke kedua sisi untuk memberi jalan baginya, yang mengejutkan Yun Xiao. Melihat anggota suku laut yang gemetar ketakutan, niat membunuh di matanya tiba-tiba menghilang, dan pikirannya menjadi tenang. Meskipun dia adalah ras asing, meskipun kecerdasannya tidak tinggi, meskipun dia berani, dia masih makhluk hidup, siapa yang tidak takut mati? Siapa yang mau mati dengan cara pengecut seperti itu? Namun, kedua ras tidak punya pilihan dalam pertempuran. Yun Xiao tidak terus mengejar mereka, tetapi mulai berbalik dengan ekspresi dingin di wajahnya, dengan lambaian pedangnya, beberapa orang berteriak dan mati, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu, ketika dia telah membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya di Laut 8.000 Mil.
Tekanan pada anggota tim pedang pertempuran tiba-tiba meningkat setelah Yun Xiao pergi jauh, mereka dikelilingi oleh sejumlah besar orang laut, dan lingkaran pertempuran berangsur-angsur menyusut, mata mereka menyemburkan api, dan mereka tidak bisa lagi membedakan darah siapa yang ada di tubuh mereka, hanya ada, membunuh, 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 dalam pikiran mereka. Wajah Chen Zhongwei bahkan lebih ganas, dia ingin menyelesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan emosi yang keras, dia ingin bergegas dan menggigit anggota suku laut ini berkeping-keping. Mendesis. Saat dia dikelilingi oleh dua kehormatan bela diri dengan kekuatan yang sama dan dalam bahaya, dua sinar cahaya tiba-tiba melintas dan dua kehormatan bela diri itu terbelah dua dan jatuh dari langit. Darah berceceran di seluruh wajahnya, dan dalam keterkejutannya, dia melihat Yun Xiao, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tuan Fei Yang, kian-kian. Meskipun Chen Zhongwei tahu bahwa kekuatan Yun Xiao luar biasa, penampilannya agak terlalu mengejutkan, dan dia tertegun sejenak. Yun Xiao bahkan tidak menatapnya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, jangan mati. Cahaya pedang melintasi sekali lagi dan menyerang anggota suku laut lainnya yang mengepung tim kecil itu. Hati Chen Zhongwei menghangat, dia dengan cepat melihat sekeliling dan segera mundur ke lingkaran pertempuran tim pedang pertempuran. Dengan kembalinya Yun Xiao, tekanan pada semua orang sangat berkurang, dan mereka semua menghela nafas lega. Seluruh cincin pertempuran menjadi semakin kecil, dan sejumlah besar mayat menumpuk di bawah, semua orang di tribun penonton pucat. Tangan mereka berlumuran darah, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mengalami pertempuran haus darah seperti itu, darah panas melonjak di tubuh mereka, dan mereka ingin bergegas keluar dan membunuh musuh. Hanya ada satu orang, karena semakin banyak orang yang meninggal, ekspresi wajahnya menjadi semakin bersemangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Zhuang Sheng berbalik dan meliriknya, Chikage sama, apakah itu cukup? Keke, Duan Qianyu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat bibir bawahnya, dia tertawa menakutkan, suaranya membuat semua orang merinding dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jijik. Para seniman bela diri di sampingnya mendengus dingin dan pergi, tidak ingin terlalu dekat dengannya. Duan Qianyu tidak peduli dengan ekspresi kerumunan, dia tertawa dan berkata, hampir selesai, sedikit lebih banyak akan lebih baik. Hehe, perjalanan ini tidak, aku sangat menantikan perang yang meningkat, hehehe. Wajah Ning Huaisu juga pucat, dan dia merasa ingin muntah, tetapi dia masih memaksakan senyum dan berkata, karena Chikage sama menyukai adegan seperti ini, mengapa kamu tidak mengirim lebih banyak orang? Tidak, tidak, tidak. Duan Qianyu menggelengkan kepalanya, matanya bersinar, saya bahkan tidak bisa memiliki cukup jiwa pendendam dan hantu jahat ini untuk diri saya sendiri, bagaimana saya bisa membiarkan orang lain memiliki bagian? Kecuali perang meningkat dan ratusan pembangkit tenaga listrik di level Anda mati, itu akan lebih seperti itu, hahaha. Jika ratusan penguasa bela diri tingkat tinggi mati, seluruh wilayah timur pada dasarnya akan jatuh, kata Zhuang Sheng dengan senyum pahit. Duan Qianyu tertawa aneh, hehehehe, jika ada 100 jiwa pendendam dari penguasa bela diri tingkat tinggi, saya dapat menyempurnakan jiwa emas kelas surga, aku bisa membalaskan dendam kalian semua. Orang-orang lainnya semuanya kesal, tetapi tidak ada yang mau memprovokasi para ahli dari sekte pemakan jiwa, selain itu, mereka semua berada di sisi yang sama sekarang, semakin abnormal dan kuat. Orang ini, semakin bermanfaat bagi mereka, dengan demikian, mereka semua memalingkan muka dan mengabaikannya. Duan Qianyu tertawa sebentar, lalu berhenti ketika dia menyadari bahwa itu membosankan, dia melihat keluar dan menjilat bibirnya lebih dan lebih sering dengan lidahnya yang panjang, dia terus mengisap air liurnya. Sudah hampir waktunya. Saat rambut semua orang berdiri tegak karena suara air liur mereka tersedot, dan mereka hampir mencapai batasnya, Duan Qianyu tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas keluar. Sosoknya muncul di langit dan menatap dingin ke medan perang, dia melemparkan spanduk pemakan jiwa dan langsung meluncurkannya ke udara, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sutra panjang itu berkibar di udara, simbol hitam aneh di atasnya terbang keluar dan berputar-putar di udara, secara bertahap, mereka membentuk formasi hitam kecil, kekuatan di atasnya tiba-tiba menyebar. Seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap,
seolah-olah malam telah tiba, tidak ada cahaya sama sekali. Hati semua orang bergetar saat mereka mendongak dengan ngeri, mereka tidak tahu di mana seniman bela diri itu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi dia benar-benar bisa mengubah fenomena langit dan bumi. Ketika pembangkit tenaga listrik manusia melihat siapa itu, meskipun mereka tidak tahu siapa itu, mereka setidaknya tahu bahwa itu adalah manusia, mereka sangat gembira dan bersorak seolah-olah mereka telah melihat juru selamat mereka. Mata Yun Xiao menyipit, dia secara alami tahu bahwa itu adalah seseorang dari sekte pemakan jiwa, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, saat orang ini bergerak, pertempuran akan berakhir, semuanya, hati-hati. Anggota tim pedang pertempuran tercengang, karena itu adalah seorang ahli dari pihak mereka, apa artinya berhati-hati? Pria ini berasal dari sekte pemakan jiwa, Yun Xiao menjelaskan, begitu mereka mulai memakan jiwa, mereka tidak membedakan antara teman dan musuh, dan hanya peduli dengan kesenangan mereka sendiri. Sekarang kedua ras sedang berperang, kota bulan merah harus menahannya dan tidak bertindak terlalu gegabah, tetapi kita tetap harus berhati-hati, jika dia secara tidak sengaja memakan jiwamu, kurasa kota bulan merah tidak akan mencari keadilan untukmu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung merasakan hawa dingin di hati mereka dan kepala mereka mulai sakit. Bersambung.